Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam diskusi kelompok kali ini. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang berjualan di e-commerce atau marketplace. Perkenalkan, saya Hikmah Maulana, saya yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi kelompok kali ini. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari pertama ada Juanda Rizali, Indah Rosiani, Latansa Sarlatova, dan Irfan Nur Karim. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pembaca materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian e-commerce. E-commerce merupakan sarana penjualan, pembelian, dan pemasaran produk atau jasa melalui sistem elektronik. Sistem elektronik bisa berupa internet, televisi, maupun jaringan teknologi lainnya. Sedangkan marketplace merupakan platform yang digunakan sebagai perantara antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli produk atau jasa. Umumnya, marketplace dilengkapi dengan banyak fitur seperti metode pembayaran variatif, estimasi pengiriman, filter produk berdasarkan harga, dan sebagainya. Beberapa contoh marketplace yang ada di Indonesia yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.ID, Blibli, Bukalapak, OLX, dan lain sebagainya. Bisnis digital. Bisnis digital atau yang sering disebut sebagai bisnis online merujuk pada segala bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui platform digital seperti internet hingga sosial media. Bisnis digital dalam era teknologi modern seperti sekarang telah menjadi hal yang tidak biasa diabaikan. Konsep bisnis telah berkembang jauh dari model konvensional menjadi lebih canggih dan terhubung dengan teknologi digital. Bisnis digital mengacu pada segala jenis usaha yang menggunakan platform online dan teknologi digital sebagai dasar operasionalnya. Selanjutnya yaitu ide bisnis. Bisnis aksesoris merupakan perlengkapan penampilan untuk berolahraga dengan merek Stay Hopes. Industri pakaian jadi merupakan salah satu bisnis yang tingkat pertumbuhannya tinggi. Stay Hopes adalah brand lokal yang menjual kaos kaki olahraga khususnya untuk basket. Produk kaos kaki Stay Hopes sudah dipercaya hingga level nasional. Seperti kaos kaki Stay Hopes ini sudah digunakan oleh tim nasional basket Indonesia di event besar seperti SEA Games, FIBA Asia Cup, Asian Games, dan lain-lain. Produk Stay Hopes didesain untuk memenuhi target konsumen kalangan remaja dan anak muda, yaitu remaja dan anak muda berusia 15-24 tahun, di mana media digital dirasa menjadi media yang paling cocok untuk menjangkau konsumen pada segmen tersebut. Analisis strategi pemasaran digital melalui media sosial merupakan cara yang tepat untuk membantu perkembangan bisnis Stay Hopes ini. Selanjutnya masuk ke analisis strategi bisnis. Yang pertama atau poin A yaitu analisis situasi. Analisis lingkungan perusahaan merupakan hal yang pertama untuk dilakukan ketika organisasi menghadapi persaingan yang semakin sengit. Analisis lingkungan adalah penelusuran kondisi eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan sampai pada pangkalnya. Yang kedua yaitu atau poin B, menentukan tujuan rencana pemasaran melalui media sosial yang berjalan efektif apabila didasarkan pada tujuan yang didefinisikan dengan jelas. Tujuan adalah pernyataan spesifik tentang kegiatan media sosial yang direncanakan dalam hal apa kegiatan yang ingin dicapai. C. Menentukan target konsumen rencana pemasaran melalui media sosial. Seperti rencana pemasaran lainnya, harus memiliki target konsumen yang diinginkan diraih dengan cara yang berarti dan relevan. Untuk melakukan hal ini, diperlukan pencarian dan pengembangan informasi profil sosial dari target konsumen. Profil sosial dari target konsumen mencakup aktivitas dan gaya sosial pasar, seperti tingkat partisipasi mereka di media sosial, saluran aplikasi sosial yang mereka gunakan, dan perilaku mereka dalam komunitas sosial. D. Menentukan media sosial setelah memahami siapa yang ingin dijangkau.
Di tahap ini, saatnya untuk memilih kombinasi media sosial terbaik untuk mencapai tujuan. Zona media sosial membentuk saluran dan pilihan media sosial yang tepat untuk digunakan. Formulasi strategi. Salah satu contoh dari membuat strategi adalah merencanakan kampanye iklan. Perencanaan kampanye ini dilanjutkan dengan langkah mengidentifikasi strategi pesan yang kreatif. Strategi pesan mengacu pada pendekatan kreatif yang akan kita gunakan di seluruh kampanye. Strategi pesan juga harus sesuai untuk memenuhi tujuan kampanye. Ini akan melanjutkan materi mengenai media yang digunakan dalam mempromosikan produk secara digital. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi Facebook. Facebook tidak hanya sebagai media sosial saja, tetapi juga beberapa pengusaha menggunakan Facebook sebagai media mereka dalam menyampaikan produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Yang kedua, ada Instagram. Instagram digunakan oleh pelaku usaha sebagai salah satu bentuk promosi oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada WhatsApp. WhatsApp itu merupakan salah satu media yang digunakan oleh beberapa orang dalam mempromosikan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Selain itu, terdapat beberapa keunggulan, diantaranya adalah Instagram memiliki beberapa pengguna aktif yang sangat aktif bermedia sosial, sehingga dapat menguntungkan perusahaan jika memasarkan produknya pada media Instagram. Line merupakan platform chatting yang penggunanya lebih banyak didominasi oleh kalangan anak muda. Kira-kira sebanyak 80% dari total penggunanya adalah anak muda. Selanjutnya website. Website merupakan halaman informasi yang berisi tulisan, gambar, animasi yang disusun secara terstruktur. Segala informasi yang disediakan melalui jaringan internet. Dengan menggunakan jaringan internet, maka website dapat diakses oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia. Ringkasan analisis dari strategi yang telah disusun. Pertama, untuk platform Facebook. Dengan pengguna media sosial terbanyak, Facebook dapat dijadikan sarana oleh StyHopes untuk memperluas pasar dan menjangkau pangsa pasar baru dengan membangun komunitasnya, di mana di dalamnya perusahaan dapat berinteraksi dengan konsumen, melakukan pelayanan after sales kepada konsumennya, yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan sendiri. Karena jika konsumen terpuaskan, konsumen tersebut bisa membagikan pengalamannya kepada orang sekitarnya, dan itu akan meningkatkan awareness dari StyHopes dan akan memberikan citra merek StyHopes yang baik. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.